Jangan sampai kita hidup masih mendua hati. Masih ada hal-hal yang kita pendam, masih ada hal-hal yang kita simpan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, mari kita selalu bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Secara khusus masih dalam suasana 81 tahun kemerdekaan negeri kita Indonesia. Firman Tuhan di pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Izinkan saya membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengarkan rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan kekuatan kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara terkasih, kita semua tentunya melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ya, diwarnai dengan pasang surut, diwarnai dengan naik turun keimanan mereka. Termasuk juga kalau kita melihat dalam konteks masa-masa di mana saat Yosua dan tua-tua Israel itu sudah tidak lagi menjadi pemimpin. Artinya sudah tidak ada lagi figur di mana bangsa Israel dapat mencontoh, figur di mana ada pemimpin yang karismatik, pemimpin yang dapat menuntun iman mereka, menuntun perjalanan kehidupan berbangsa mereka menuju ke arah yang lebih baik, kepada kesetiaan, kepatuhan, ketundukan kepada Tuhan. Dan sikap dari bangsa Israel ini dicatat jelas dalam pembacaan firman Tuhan kita. Bagaimana saat hakim itu memimpin, bangsa Israel ini adalah menjadi bangsa yang setia, bangsa yang baik, mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi saat bangsa itu ditinggal mati oleh pemimpinnya, dalam hal ini adalah hakim, kita bisa melihat bagaimana bangsa ini kembali lagi. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, kembali lagi kepada sikap atau gaya hidup yang lama. Bapak Saudara terkasih, ini menjadi gambaran betapa bangsa Israel tidak hidup dalam kemerdekaan. Artinya mereka masih menyimpan atau masih mendua hati kepada Tuhan. Mereka tidak benar-benar merdeka. Meskipun saat para hakim itu masih ada di tengah-tengah mereka, sesungguhnya hati mereka masih mendua. Sesungguhnya hati mereka masih tidak setia. Dan itu terbukti saat hakim-hakim yang memimpin mereka mati, mereka kembali. Jadi secara otomatis mereka langsung kembali. Ini sebuah perjalanan kehidupan yang menyedihkan sekali sebenarnya. Bagaimana kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, bagaimana bangsa ini dilepaskan dari berbagai macam situasi yang sulit. Tuhan berkali-kali memerdekakan bangsa ini dari peristiwa di mana mereka harus mengalami kesulitan di tanah Mesir, dan mereka dilepaskan, mereka dimerdekakan dari tanah Mesir. Dan begitu banyak hal yang Tuhan buktikan pada bangsa ini. Tetapi sekali lagi, mereka tidak benar-benar merdeka karena mereka masih mendua hati. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh merdeka. Jangan sampai kita hidup masih mendua hati. Jangan sampai kita masih hidup tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Masih ada hal-hal yang kita pendam, masih ada hal-hal yang kita simpan sebagai orang-orang percaya. Sehingga saat ada datang pergumulan, ada datang masalah yang berat, kita begitu gampang marah, kita begitu gampang beralih daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah diampuni, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah merdekakan, orang-orang yang sudah Tuhan bebaskan. Selitikilah hati kami jika kehidupan kami masih setengah-setengah, kami masih tidak sungguh-sungguh, kami masih tidak sepenuhnya mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah penuh mengasihi kami. Kami pun harus penuh mengasihi Tuhan. Sehingga kami benar-benar dimerdekakan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Meskipun kami mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan, dan kesulitan kehidupan. Ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.